Baik, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam pembinaan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau bukan hanya Allah yang transenden atau yang jauh bagi kami, namun Engkau adalah Allah yang imanen, yang mau menyatakan dirimu di dalam pribadi Yesus Tuhan, sehingga kami sebagai orang yang berdosa boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Maka dari itu ya Tuhan, pada malam hari ini saat kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, sekali lagi kami boleh bersyukur karena kami boleh masih diberikan kesempatan oleh-Mu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya ketika kami boleh belajar firman-Mu pada malam hari ini, bukan hanya sekedar menambah wawasan kami, bukan hanya sekedar untuk memuaskan akan pengetahuan kami, namun biarlah kiranya ketika kami semakin dalam untuk belajar akan kebenaran firman-Mu, belajar tentang Engkau, hidup kami mau diubahkan dan menjadi serupa dengan Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Ya, apakah share screen saya bisa dilihat? Bisa dong. Gimana? Bisa. Bisa ya, sudah jelas ya. Ya, baik, pada malam hari ini kita akan bersama-sama akan membahas tentang pengakuan iman Kolsedon atau kredo dari Kolsedon. Saya percaya bahwa pada minggu yang kemarin juga kita telah membahas akan kredo daripada Nicea ya, atau pengakuan iman Nicea. Dan pada malam hari ini kita akan membahas juga pengakuan iman Kolsedon yang merupakan bagian dari pengakuan iman yang diterima oleh gereja-gereja Reform. Nah, jadi di dalam pengakuan iman di dalam gereja-gereja Reform itu sendiri bukan hanya sekedar pengakuan iman rasuli gitu ya, namun juga ada beberapa pengakuan iman yang lain ya, seperti Nicea dan Kolsedon termasuk di dalamnya. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba membahas akan hal tersebut. Nah, seperti pada sebelumnya ketika pengakuan iman Nicea itu ada gejolak-gejolak yang terjadi sebelumnya, maka di dalam tinjauan historis, di dalam munculnya pengakuan iman Kolsedon, hal serupa juga terjadi. Jadi kalau kita melihat tinjauan historis daripada pengakuan iman Kolsedon ini, maka pada abad keempat Masehi, telah terjadi pertikaian teologi di dalam gereja yang telah menetapkan pengakuannya tentang keesaan dan kesamaan hakikat Yesus dengan Bapa. Karena gereja baru menyadari bahwasanya manusia hanya dapat diselamatkan oleh Kristus apabila Yesus adalah benar-benar Allah. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, maka sebetulnya di awal-awal tersebut maka ada sedikit di dalam perkembangan kekristenan di dalam abad-abad sebelumnya, abad-abad ketiga, maka hal ini kesatuan antara Yesus dengan disebut sebagai Allah itu belum terlalu dipikirkan secara mendalam begitu ya. Sehingga ketika muncul di abad keempat ini gitu ya, itu semakin muncul satu isu tentang Yesus itu setara dengan Bapa, dan pada akhirnya gereja sepakat bahwa Yesus dengan Bapa itu setara begitu ya. Lalu kemudian oleh karena itu maka menurut gereja, jika Kristus hendak mengembalikan dunia ini kepada Tuhan, maka ia haruslah benar-benar sebagai Allah dan juga sebagai seorang manusia. Karena di dalam konsep ini selaras dengan apa yang disampaikan juga di dalam firman Tuhan gitu ya, atau di dalam iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus dinilai berhak untuk menerima penyembahan sebab Bapa atau Allah telah meninggikan dia dan juga memberikan status yang unik baginya, yang argumentasi mereka tersebut disandarkan pada perjanjian baru, khususnya pada tulisan Paulus dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 itu dikatakan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itu yang menjadi dasar pemikiran gereja pada saat itu. Nah, lalu kemudian kita dapat melihat
bagaimana seperti saya katakan di awal tadi, ketika kredo itu muncul atau pengakuan iman itu muncul, pasti ada sebab-sebabnya begitu ya. Seperti ada pepatah yang mengatakan bila mana ada api pasti ada asapnya begitu ya. Nah, ada beberapa pandangan yang menyebabkan kasakusuk sehingga munculnya kredo Chalcedon ini. Yang pertama yaitu pandangan daripada Arianus. Nah, pandangan Arianus ini mengatakan bahwa Allah satu-satunya adalah hanya Allah Bapa, karena keberadaan Allah ini adalah mutlak transendental dan mutlak kekal. Mutlak transendental itu adalah mutlak yang jauh begitu, yang tidak dapat dijangkau oleh kita manusia yang ada di bumi. Allah itu jauh sekali di sana begitu. Dan mutlak kekal. Dia juga berpendapat bahwa Yesus atau anak Allah adalah suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan lain. Namun Yesus masih lebih sempurna dibandingkan yang lain. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Yesus bisa saja disebut sebagai Allah, tetapi keilahiannya bukanlah merupakan atribut dari keberadaannya. Nah, dikatakan demikian, bisa dikatakan Allah bagi Arius itu kalahan Yesus itu hanyalah suatu yang dilimpahkan kepadanya oleh anugerah Allah. Nah, itu bagi Arius. Jadi ini sangat jelas sekali ya, Arius mengatakan bahwa kalaupun kita menyebut Yesus itu sebagai Allah, sebetulnya dia bukan betul-betul Allah begitu ya, dengan bahasa sederhana begitu ya. Karena kealahannya Yesus atau keilahiannya Yesus gitu ya adalah suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang lain. Nah, manakala kita bisa mengatakan bahwa dia sebagai Allah, atribut yang digunakan sebagai keilahiannya itu hanyalah merupakan pemberian atau anugerah Allah yang dilimpahkan kepada Yesus, sehingga dia menjadi berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Nah, itu daripada pandangan Arius. Nah, tentu saja apa yang dikatakan oleh Arius ini gitu ya mengundang banyak kontroversi dari kalangan gereja. Karena hal ini mengindikasikan bahwa Arius tidak mengakui kemahakuasaan dan keunikan dan keilahian daripada Yesus, serta dia juga tidak berusaha untuk memelihara akan keesaan Allah. Nah, karena dia terjebak mengatakan bahwa Yesus itu merupakan ciptaan begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian maka Arius ini terjebak di dalam sebuah pandangan bahwa atau membawa gereja kepada satu pemikiran yang bukan lagi sebagai Allah Tritunggal, tetapi membawa gereja kepada pengertian yang politeisme atau Allah itu lebih daripada satu begitu kan. Sedangkan kan kita memahami bahwa konsep Allah kita di dalam iman Kristen itu Allah Tritunggal gitu kan. Satu di dalam kejamakan. Nah, oleh karena itu, di dalam bagian ini, ketika pandangan Arius ini disampaikan pada saat itu, maka ributlah, gitu kan? Maka ributlah di dalam kalangan gereja-gereja pada saat itu. Nah, tetapi yang dapat kita lihat di sini bahwa meskipun Arius ini memiliki konsep yang keliru, tetapi kita dapat melihat di sini ada satu pendapat yang dikatakan oleh Arius bahwa Yesus adalah suatu ciptaan yang berada pada tingkatan yang jauh lebih rendah daripada Allah. Jadi dia mencoba merumuskan sesuatu yang baru, pengertian yang baru tentang Kristus, meskipun itu salah begitu ya. Jadi dia mencoba mulai memikirkan lebih jauh lagi tentang Yesus begitu, meskipun masih salah begitu atau keliru. Nah, kemudian selama terjadinya kontroversi Arius ini, pihak Arius juga menolak adanya kehadiran jiwa manusia dalam Logos yang berinkarnasi. Menurutnya, Logos telah menggantikan tempat jiwa, sehingga tubuh Yesus dengan sendirinya tanpa adanya jiwa. Jadi sekali lagi ini bertentangan dengan pandangan iman Kristen begitu ya. Karena kita mengakui bahwa di dalam tubuh Kristus begitu ya, dia memiliki satu pribadi, memiliki dua hakikat manusia dan juga memiliki hakikat keilahian, dan hakikat manusianya itu ada tubuh dan jiwa begitu. Tapi bagi Arius itu tidak ada, karena Logos sendiri itu ya, Logos itu sendiri itu sudah berinkarnasi di dalam jiwa daripada Yesus. Nah, namun dalam pandangan ini Athanasius
menolak karena jika logos menggantikan jiwa manusia, maka logos dengan demikian terbukti memiliki tabiat sebagai ciptaan, dan jika logos menggantikan tempat jiwa manusia, maka segala sesuatu yang dikatakan mengenai kesengsaraan dan kematian Yesus pun mesti mengacu bukan pada jiwa manusianya, tetapi kepada logos itu sendiri. Nah, jadi ini semakin membingungkan lagi daripada pandangan Arius ini tentang kristologi Yesus, gitu, berkaitan dengan Yesus. Ini penyebab pertama kasakusuk dia yang menyebabkan sehingga munculnya pengakuan iman Kolsedon. Lalu kemudian yang kedua ada pandangan yang namanya Apolinaris. Ya, ada pandangan yang namanya Apolinaris. Nah, pandangan Apolinaris ini sebetulnya hampir sama dengan Athanasius. Ia berkata bahwa jika kita memanggil dia Yesus manusia, yaitu dia yang dilahirkan oleh Maria dan yang disalibkan, maka kita menjadikan dia sebagai manusia dan bukan sebagai Allah. Dan di dalam manusia kehidupan yang telah diberikan oleh Allah tidak dapat ditemukan. Lalu kemudian tidak hanya itu, Apolinaris pun meyakini pula bahwa logos tidak mengambil suatu bentuk roh, tetapi logos menggantikan roh. Nah, tapi logos menggantikan roh ini sepertinya agak berbeda dengan pandangan Arius, tapi sebetulnya ya hampir sama, tapi ini agak berbeda, tapi istilahnya berbeda, tapi hampir sama begitu ya. Jadi bagi Apolinaris ini dia mengatakan bahwa logos tidak mengambil sebagai bentuk roh, tetapi logos menggantikan roh. Jadi sebetulnya dia menyangkal sekali lagi begitu ya sisi kemanusiaan daripada Yesus, yang kita yakini bahwa di dalam tubuh Yesus itu ada jiwa atau roh gitu ya, ada tubuh dan roh, ada tubuh atau jiwa atau roh. Nah, bagi Apolinaris ini rohnya Yesus atau jiwanya Yesus itu adalah dari logos, dari keilahian begitu ya. Jadi menolak salah satunya begitu ya. Jadi dia menganggap bahwa rohnya Yesus itu logos atau rohnya Yesus itu adalah yang ilahi begitu. Jadi tidak mengakui betul-betul tubuh dan jiwa itu 100% manusia begitu ya, atau tubuh dan roh itu 100% manusia. Yang sama seperti yang kita miliki. Namun di kemudian hari ia mengubah pendapatnya tersebut dan mengakui tentang adanya kehadiran jiwa dalam diri Yesus yang duniawi dengan menempatkan logos di tempat roh manusia. Walaupun ada sedikit perubahan, tetapi sepertinya sama aja begitu kan. Nah, lalu kemudian gagasan Apolinaris ini tidak hanya itu saja, ia mengajarkan pula bahwa Yesus telah diarahkan oleh budi ilahi. Yesus diajarkan oleh budi ilahi yang dagingnya adalah manusia tetapi budinya adalah ilahi. Dagingnya adalah manusia tetapi budinya adalah ilahi. Tetapi konsep yang demikian gereja menentangnya dikarenakan adanya keyakinan gereja yang meyakini bahwa Yesus memiliki tubuh, budi dan jiwa sebagaimana halnya manusia. Nah, jadi Apolinaris ini hanya mengakui kemanusiaannya Yesus setengah begitu ya. Kan kalau manusia seutuhnya ada tubuh dan jiwa begitu kan. Ada tubuh dan jiwa, ada tubuh dan roh, jiwa di dalamnya termasuk budi begitu kan. Nah, tapi bagi Apolinaris gitu ya, dia hanya mengakui tubuh begitu ya. Jiwanya atau rohnya atau budinya itu adalah jelmaan daripada logos. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian oleh karena pandangan ini ditentang oleh gereja ya pada saat itu, kemudian juga di dalam perkembangannya ya dalam pandangan Apolinaris ini gitu ya, meskipun ditantang oleh gereja pada saat itu baru menyadari gitu ya, baru menyadari ada kesalahan dalam ajaran Apolinaris ini ya beberapa dekade kemudian. Jadi ketika Apolinaris ini mengajukan pemikiran-pemikirannya, pada awalnya pada saat itu gereja kurang menyadari begitu, karena mereka fokus dengan pandangan Arius begitu ya, dan seolah apa yang disampaikan oleh Apolinaris ini benar. Nah, namun dalam perkembangannya gereja akhirnya menyadari, lalu kemudian di dalam Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi, maka
pandangan Apolinaris ini langsung ditolak mentah-mentah oleh gereja pada saat itu. Nah, lalu kemudian selanjutnya yang mempengaruhi munculnya kredo Chalcedon ini adalah adanya pandangan Theodore, ya, ada pandangannya Theodore. Pandangan Theodore ini menjelaskan bahwa inkarnasi dengan sebuah analog seorang raja yang menghiasi dirinya dengan sebuah kerajaan dan berbicara tentang logos yang mendiami kemanusiaan sebagai suatu rumah ibadah. Ia juga berbicara tentang kesatuan itu sebagai suatu kebersamaan antara Allah dan manusia dan menyimpulkan bahwa kedekatan Allah dan manusia di dalam Kristus mensahkan pemujaan atas manusia tersebut. Dan ini karena dia menganalogikan sama seperti sebuah kerajaan begitu ya. Jadi pada akhirnya dia berikan kesimpulan bahwa sama halnya dengan penampilan seorang bangsawan yang telah menjadikan penghormatan atas pakaiannya sebagai suatu hal yang wajar. Jadi dalam hal ini dia mengandaikan bahwa kebersamaan antara Allah dan manusia dan menyimpulkan bahwa kedekatan Allah dan manusia itu dalam Kristus mengesahkan pemujaan atas manusia tersebut. Jadi bagi Theodore ini manusia itu diibaratkan seperti baju begitu ya, baju seorang bangsawan ya. Jadi ketika seorang bangsawan ini ada memiliki baju ya, memiliki sebuah baju seorang bangsawan yang harus lekat ya sebagai simbol di mana dia seorang bangsawan ya, sehingga dia mendapatkan penghormatan sebagai seorang bangsawan. Bila mana baju tersebut tidak digunakan, maka orang tidak saja memberikan penghormatan kepada orang tersebut sebagai seorang bangsawan. Jadi analoginya seperti itu bagi Theodore. Nah, lalu kemudian pandangan yang keempat yang mempengaruhi sehingga adanya pengakuan iman Chalcedon adalah pandangan Nestorius. Nah, pandangan Nestorius ini mengatakan bahwa ia pun meyakini di dalam Kristus ada 3 pribadi atau prosopa, 1 pribadi logos, 1 prosopon tabiat atau hakikat manusia, dan 1 prosopon kesatuan. Dan dalam hal ini Nestorius yang merupakan pengikut Origen telah meyakini bahwasannya Yesus itu benar-benar manusia. Namun konsili Efesus pada tahun 431 dalam rumusan penyatuan kembali telah dengan tegas menyatakan adanya doktrin 2 tabiat atau 2 natur. Jadi Yesus itu memiliki 2 natur atau 2 hakikat, yaitu Allah dan manusia. Sedangkan Nestorius ini hanya menerima Yesus itu hanya sebatas manusia belaka begitu ya. Sehingga di dalam konsili Efesus 431 ini pun sudah ditentang ya di dalam konsili tersebut. Namun dikarenakan Nestorius ini begitu ya melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemimpin gereja pada saat itu dengan menawarkan ya seperti emas begitu dengan uang. Nah, pada akhirnya pengaruhnya semakin bertambah ya, pengaruhnya semakin bertambah dan bahkan dia menjadi seorang patriark dan dia memperoleh kemenangan yang besar pada zamannya tersebut karena dia berhasil mendapatkan pengakuan atas sinodenya sebagai konsili oikumenis yang ketiga. Nah, sehingga kemudian pada tahun 451 para pemimpin gereja pada saat itu gitu ya mengambil sikap dengan Nestorius ini dan pandangan Nestorius ini dan muncullah pengakuan iman Chalcedon ya yang diputuskan di dekat kota Konstantinopel, dan konsili ini merupakan sebuah pertemuan para pemimpin gereja untuk menanggapi adanya perbedaan pendapat mengenai hakikat Yesus yang bukan hanya berbicara tentang pandangan Nestorian, tetapi juga dengan Arius dan Apollinarius, dan juga dengan Cyrillus begitu ya, yang menjadi tonggak di mana pada akhirnya konsili itu diadakan. Nah, di dalam pengakuan iman di dalam konsili Chalcedon ini bisa disimpulkan bahwa yang ditetapkan oleh mereka, Yesus memiliki 2 natur, 2 hakikat ilahi dan juga manusia. Dan pada malam hari inilah kita akan mencoba membahas akan hal tersebut. Dan sebelum kita membahas akan pribadi Yesus ini yang memiliki 2 hakikat ilahi dan juga manusia, maka pada saat ini kita akan melihat bagaimana isi daripada kredo atau pengakuan iman Chalcedon tersebut ya yang dirumuskan di dalam
eh, konsili pada tahun 450 Masehi. Jadi kredonya seperti ini Bapak Ibu, yang bunyinya demikian. Maka kami semua mengikuti Bapak-Bapak Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh. Menurut keilahiannya mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan kita, dalam segala hal sama seperti kita tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakkan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria Sang Perawan, Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Kemudian ia adalah Kristus, anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakkan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa pencampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu keberadaan makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakan, Allah firman Tuhan Yesus Kristus. Seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapak-Bapak Kudus telah menyampaikan pada kita. Jadi ini merupakan isi daripada kredo Kolsedon atau pengakuan iman Kolsedon tersebut. Dan di dalam isi daripada kredo ini, maka kita dalam malam hari ini kita dapat menyimpulkan beberapa hal, dan yang akan kita bahas lebih jauh ya pada malam hari ini. Nah, yang pertama adalah kita akan melihat bahwa Kristus sungguh-sungguh Allah. Jadi merupakan konklusi daripada, boleh dikatakan bahwa ini merupakan konklusi dari semua isi daripada kredo Kolsedon atau pengakuan iman Kolsedon tadi. Yang pertama kita akan membahas lebih jauh bahwa Kristus sungguh-sungguh Allah. Nah, bukti-buktinya apa? Yang pertama adalah adanya ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan keilahian Yesus. Dan ayat-ayat Alkitab ini dapat kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5. Kita juga dapat melihat di dalam Filipi 2 ayat 5b sampai 7, Titus 2 ayat 13, Ibrani 1 ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 1, dan dengan 1 Yohanes 5 ayat 20. Namun pada malam hari ini kita akan mengambil satu contoh ayat aja begitu ya. Kita melihat bagaimana contoh yang menunjukkan keilahian Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, kata firman yang di dalam bahasa Yunani logos di sini jelas menunjukkan kepada Yesus. Dan ini terlihat dari Yohanes 1 ayat 14a yang mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan dari Yohanes 1 ayat 14b ini yang menyebutnya sebagai anak tunggal Allah. Lalu kemudian Yohanes 1 ayat 1 ini secara eksplisit mengatakan bahwa firman atau Yesus itu adalah Allah. Nah, tetapi ini berbeda dengan pandangan daripada saksi Yehova begitu ya. Nah, orang-orang saksi Yehova berkata bahwa kata God atau Allah yang ditunjukkan kepada Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1 ini dalam bahasa Yunaninya tidak mempunyai definite article atau kata sandang dalam bahasa Inggris itu dengan the ya. The itu merupakan definite article ya gitu ya. Kata sandang dalam grammar bahasa Inggris, dan karena itu harus diartikan bahwa Yesus adalah Allah kecil yang lebih rendah daripada Yehova yang adalah Allah yang sesungguhnya. Ini menurut pandangan saksi Yehova begitu ya. Nah, tetapi terhadap tafsiran orang-orang saksi Yehova ini perlu kita tunjukkan bahwa dalam Titus 2 ayat 13 begitu ya. Dalam Titus 2 ayat 13 dan Ibrani 1 ayat 8 kata Allah yang ditujukan kepada Yesus dalam bahasa Yunaninya menggunakan definite article atau dengan kata sandang the begitu ya. Nah, jadi ini mengimbangi dengan pandangan mereka begitu. Mereka hanya mencopotkan satu ayat begitu ya. Nah, seharusnya mereka juga bisa melihat di dalam Titus 2 ayat 13, Ibrani 1 ayat 8 kata Yesus di sana gitu sudah ada kata definite artikelnya itu
dengan menggunakan kata sun yang the gitu ya, di dalam terjemahan juga bahasa Inggris ada, di dalam terjemahan bahasa Yunani juga ada definite artikelnya. Nah, ini yang pertama yang bisa kita lihat dengan Yesus itu benar sungguh-sungguh Allah gitu ya. Adanya ayat Alkitab menunjukkan kalian tentang Yesus. Lalu kemudian yang kedua adalah Alkitab di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 juga menyebutkan menunjukkan bahwa Yesus juga sebagai Allah ya, sebagai memiliki keilahian, karena di sana di dalam terjemahannya itu bisa diterjemahkan bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran Allah dan juru selamat kita. Jadi ayat ini menyebutkan Yesus dengan sebutan Allah dan juru selamat. Kalau sebagai seorang juru selamat kan berarti Allah gitu kan, nggak mungkin manusia. Lalu kemudian yang kedua yang menunjukkan Yesus benar-benar Allah adalah Alkitab menyematkan nama-nama ilahi pada Yesus. Dan hal ini kita dapat melihat di dalam Yesaya 9 ayat 5, Yeremia 23 ayat 5 sampai 6, Matius 1 ayat 3, 2 Timotius 1 ayat 10, Ibrani 1 ayat 8 dan juga dengan ayat 10. Nah, kita melihat satu contoh ayat Alkitab yaitu Yesaya 9 ayat 5. Di sana dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, jadi dengan ayat ini sebetulnya kita dapat melihat Allah yang perkasa ini jelas merupakan suatu nubuat tentang Kristus. Dan dalam ayat itu ia disebut sebagai Allah yang perkasa seperti di dalam Ibrani ya, dalam kitab Ibrani, di dalam bahasa Ibrani yaitu El Gibor. Di dalam terjemahan kitab bahasa Ibrani itu disebut El Gibor, Allah yang perkasa. Nah, namun ayat ini diberikan tafsir yang berbeda oleh orang-orang saksi Yehova begitu ya. Justru orang-orang saksi Yehova menggunakan ayat ini menyerang keilahian Kristus dengan mengatakan bahwa yang disebut sebagai Allah yang perkasa itu ya, yang disebut sebagai Allah yang berkuasa itu Kristus itu sebagai Allah yang berkuasa itu bukan Yahweh atau bukan Tuhan. Kalau disebut sebagai Tuhan maka akan diterjemahkan sebagai Allah yang maha kuasa. Di dalam bahasa Ibrani yaitu El Shaddai begitu menurut mereka gitu ya, seperti yang diterjemahkan di dalam bagian-bagian yang lain. Namun kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Keluaran 17 ayatnya yang pertama gitu ya, kita dapat melihat juga di sana bahwa Allah di sana disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa atau Allah yang El Shaddai. Jadi ini menurut pemikiran daripada saksi Yehova. Jadi mereka merujuk di dalam Keluaran 17 ayat 1 itu. Karena bagi mereka Allah yang berkuasa itu, Allah yang Maha Kuasa itu yaitu Yahweh begitu kan. Tetapi Yesus di situ yang ayat yang dipakai di dalam Yesaya 9 ayat 5 ini itu hanya sebagai Allah yang perkasa gitu, tapi bukan Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa Yesus ini bukan sebagai Allah gitulah, bukan sebagai Allah. Jadi hanya sama seperti di pandangan Arius tadi begitu kan. Dia diciptakan atau memiliki satu kalaupun dia dikatakan memiliki memiliki sifat kealahan itu karena diberi gitu ya, bukan berasal daripada dirinya sendiri gitu, karena dia diberi. Nah, itu maksudnya ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita dapat melihat yang ketiga gitu ya, tentang kealahan daripada Yesus atau keilahan daripada Yesus. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus memiliki sifat-sifat ilahi. Nah, bukti-buktinya adalah bahwa di sana dikatakan bahwa Yesus disebut kekal, yang ayat-ayatnya banyak sekali kita dapat melihat di dalam slide gitu ya. Jadi saya nggak sebutkan aja gitu ya karena banyak sekali. Bisa lihat di dalam Mika 5 ayat 1b, Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Lalu kemudian dikatakan juga Yesus itu suci atau tak berdosa, 2 Korintus 5 ayat 21, Ibrani 4 ayat 15, lalu kemudian ia adalah maha kuasa, Yohanes 5 ayat 21 dan seterusnya. Dia juga adalah yang maha tahu. Lalu kemudian dia juga yang maha ada, ayat-ayatnya di sampingnya bisa lihat sendiri begitu ya. Panjang sekali, dan juga dia adalah pribadi yang tidak berubah, Ibrani 13 ayat 8. Yang bunyinya Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi ini semuanya menunjukkan bukti-bukti di mana bahwa Alkitab menunjukkan Yesus itu memiliki sifat-sifat yang ilahi. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah Alkitab juga menunjukkan bahwa Yesus
melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Jadi bukan hanya sekedar memiliki sifat-sifat ilahi, tetapi juga Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ilahi. Nah, yang pertama adalah penciptaan yang dapat kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 3 dan juga ayat 10 dan juga dalam Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 2 dan 10. Lalu kemudian juga mengampuni dosa, Matius 9 ayat 2 sampai yang ke-7. Penghancuran segala sesuatu juga bisa dilakukan oleh Yesus. Ya, di masa-masa penghakiman, Ibrani 1 ayat 10 sampai 12. Lalu kemudian pembaharuan segala sesuatu, Filipi 3 ayat 21 dan Wahyu 21 ayat 5. Lalu juga dalam penghakiman pada akhir zaman, maka Yesus pun juga ikut menghakimi, Matius 25 ayat 31 sampai 32, Yohanes 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Nah, jadi ini merupakan bukti-bukti di mana yang memperlihatkan bahwa Yesus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Lalu kemudian bukti selanjutnya yang menunjukkan bahwa Yesus itu sebagai Allah adalah kita dapat melihat Alkitab juga memberikan bukti kehormatan ilahi kepada Yesus. Yang pertama adalah Alkitab memberikan penghormatan kepada Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 23, lalu kemudian diberikan kepercayaan yang begitu luar biasa dalam Yohanes 14 ayat 1, pengharapan di dalam Yesus 1 Korintus 15 ayat 19, lalu kemudian penyejaran namanya dengan pribadi-pribadi lain daripada Allah Tritunggal. Ya, jadi ini menunjukkan penghormatan yang luar biasa yang Alkitab berikan kepada Yesus, yang menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki keilahian. Ya, kita dapat melihat ayatnya dalam Matius 28 ayat 19, 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Jadi ini merupakan bukti-bukti di mana yang menunjukkan Yesus itu memiliki keilahian atau memiliki hakikat sebagai Allah. Lalu kemudian kita juga dapat melihat selanjutnya ya di dalam di dalam kesimpulan yang kedua dari pengakuan iman Konseldon ini adalah, kalau tadi kita mau lihat bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah, lalu kemudian yang kedua adalah Kristus sungguh-sungguh manusia atau 100% sebagai manusia sama seperti kita, gitu ya. Cuma ya ada yang membedakan, kita kan manusia yang sudah dicemari oleh dosa, Kristus tidak dicemari oleh dosa. Lalu kemudian yang pertama, bukti-buktinya adalah yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Alkitab sendiri menyebutkan bahwa ia disebut orang atau seorang manusia. Dan hal ini kita dapat lihat di dalam Yohanes 8 ayat 40, Kisah Para Rasul 2 ayat 22, Roma 5 ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 21 yang bunyinya demikian. Saya hanya mengambil satu contoh aja ya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kata manusia ini menunjukkan pada Kristus. Nah, lalu kemudian bukti selanjutnya yang menyebutkan Yesus betul-betul manusia atau 100% manusia adalah Alkitab mengatakan bahwa ia telah menjadi manusia atau daging. Dan hal ini kita dapat melihat di dalam ayat Alkitab seperti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2, kemudian juga di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, kemudian di dalam Ibrani 2 ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 ya, yang bunyi demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Di dalam terjemahan daging ya, menggunakan kata daging flesh. Lalu kemudian selanjutnya, bukti selanjutnya tentang kemanusiaan Yesus adalah Alkitab menggambarkan Kristus sebagai manusia atau seseorang. Dengan yang pertama, dia mempunyai tubuh ya, dan di dalam tubuh Yesus ada darah dan daging, dan juga ada tulang gitu kan, dan terdapat juga jiwa atau roh. Dan hal ini kita dapat melihat di dalam Matius 26 ayat 26, Yohanes 11 ayat 33. Maka dari itu tidak heran ketika di dalam penyiksaan Yesus gitu, dalam penyaliban ketika ditombak, maka Yesus berdarah. Lalu kemudian Yesus juga pernah merasa lapar begitu kan, dan juga di dalam Alkitab dengan jelas ketika dia di penyaliban, tulang tempurungnya dipukul gitu ya sampai di tulangnya gitu kan. Itu semuanya sangat jelas sekali gitu ya, yang menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul manusia sama seperti kita.
Lalu kemudian Yesus juga mengalami yang namanya proses pertumbuhan dan perkembangan fisik. Yang kita dapat melihat di dalam Lukas 2 ayat 40 dan 52. Ya, lalu kemudian selanjutnya Yesus juga mengalami segala sesuatu yang dialami oleh manusia-manusia yang lain, sama seperti kita begitu ya, kecuali dalam hal melakukan dosa. Seperti apa? Lahir, gitu kan? Kita juga dilahirkan, Yesus juga dilahirkan. Pernah merasa lapar, Yesus juga pernah merasa lapar. Ayat-ayatnya ada di Matius 4 ayat 2. Pada waktu Yesus juga merasa haus dicobai, di waktu puasa di padang gurun, Yesus pernah merasa haus. Kita pun pernah merasa haus begitu ya. Yesus juga pernah merasa haus, dan ayat-ayatnya ada Yohanes 4 ayat 7, Yohanes 19 ayat 28. Lalu kemudian Yesus pun pernah merasa capek dan letih begitu ya. Kita dapat melihat di dalam Yohanes 4 ayat 6, Yesus juga pernah tidur ya. Matius 8 ayat 24, Yesus pun juga pernah merasa menderita. Dan kita dapat melihat ayat-ayatnya itu dalam Ibrani 2 ayat 10, 18, Ibrani 5 ayat 8. Dan terakhir, Yesus pun pernah mengalami dan merasakan yang namanya kematian. Kita pun mengalami hal yang sama. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus itu sama seperti kita. Nah, lalu kemudian alasan yang kelima atau bukti yang kelima yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah manusia sejati. Kita dapat melihat ayat-ayatnya itu di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8, Ibrani 2 ayat 14 sampai 17, bahkan juga di dalam Roma 8 ayat 3 yang bunyinya demikian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi ayat-ayat ini saya cuma mengambil contoh di Roma 8 ayat 3 gitu ya, yang menunjukkan bahwa memang betul-betul Yesus itu berubah, betul-betul Yesus itu daging ya, sama seperti kita. Yang manusia biasa yang memiliki daging, sehingga boleh dikatakan bahwa dia sungguh-sungguh adalah manusia yang sejati. Nah, sehingga membantah begitu ya pandangan-pandangan yang lain yang menganggap bahwa Yesus hanya Allah saja, atau Yesus itu hanya Allah saja begitu, atau hanya memiliki keilahian gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat konklusi, boleh dikatakan bahwa kesimpulan ketiga daripada pengakuan iman Konseldon tadi, yaitu adalah Yesus itu satu pribadi memiliki dua natur atau hakikat. Nah, dan kita akan melihat penjelasan lebih lanjut akan hal itu. Nah, yang pertama buktinya adalah persatuan pribadi. Nah, dalam hal ini ketika dikatakan di dalam tubuh Yesus adanya persatuan pribadi, maka Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, tetapi ia hanya merupakan satu pribadi. Nah, bukti-buktinya di mana? Nah, bukti-buktinya yang pertama adalah penggunaan kata ganti orang bentuk jamak di dalam Kejadian 1 ayat 26, itu juga bisa memperlihatkan bahwa di dalam satu pribadi itu ada kejamakan gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah pembicaraan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain di dalam Mazmur 2 ayat 7. Lalu kemudian adanya saling kasih mengasihi antara pribadi-pribadi itu, yang kita dapat melihat di dalam Matius 3 ayat 17 dan Yohanes 17 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah pribadi yang satu mengutus pribadi yang lain. Kita dapat melihat di dalam Yohanes 14 ayat 26, lalu kemudian di dalam Yohanes 5 ayat 26 dan Yohanes 17 ayatnya yang ketiga begitu ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh Allah dan juga sungguh-sungguh manusia yang di dalam satu pribadi. Jadi satu pribadi di dalam satu pribadi dan memiliki dua hakikat gitu ya, antara manusia dan kealahan, dan manusia dan ilahi begitu, atau Allah. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah sebelum inkarnasi Yesus adalah Allah anak yang jelas merupakan seseorang yang berpribadi. Nah, jadi pada saat itu ia adalah satu pribadi dengan satu hakikat, yaitu hakikat ilahi sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Namun pada saat ia berinkarnasi, ia tidak mengambil pribadi manusia,
Karena ini akan menimbulkan adanya dua pribadi seperti yang diajarkan oleh Nestorianism atau Nestorian gitu ya. Yang diambil olehnya adalah hakikat manusia. Nah, hakikat manusia dan hakikat ilahi bersatu dalam pribadi anak Allah, sehingga setelah inkarnasi, Yesus adalah satu pribadi dengan dua hakikat, yaitu ilahi dan manusia. Jadi ini sangat jelas gitu ya, yang membedakan dengan pandangan Nestorian gitu ya, yang menganggap bahwa dalam pribadi Yesus itu memiliki dua pribadi, manusia dan Allah gitu akhirnya begitu ya, karena dia menganggap bahwa dalam terjemahan di dalam tubuh manusia pun ada pribadi Allah juga begitu. Jadi bukan diambil sebagai hakikat tetapi pribadi Allah. Jadi menjadi dua pribadi begitu. Selanjutnya adalah hakikat manusia itu tidak pernah ada terpisah dari pribadi Allah anak. Nah, maksudnya apa? Hakikat manusia itu mendapat kepribadiannya dari pribadi Allah anak dan selalu ada di dalam pribadi Allah anak itu. Bahkan antara kematian dan kebangkitan Yesus pun, hakikat manusia itu tak terpisah dengan logos atau Allah anak. Jadi ini memang merupakan satu hal yang jadi perdebatan juga begitu ya, ketika Yesus mati di atas kayu salib begitu ya, apakah ini dia pura-pura mati atau benar mati beneran gitu ya. Tapi kita meyakini bahwa dia betul mati sebagai manusia gitu ya. Sebagai manusia dia betul mati. Dan ketika dia mati begitu ya, keilahiannya juga tetap melekat di dalam Yesus pada saat itu. Tetapi yang mati adalah ya kemanusiaannya. Nah, seperti itu. Nah, karena sekalipun hakikat manusia itu terpecah dalam tanda di sini adalah roh pisah dengan tubuh seperti itu. Tetapi logos atau Allah, anak yang maha ada itu tetap bersatu baik dengan tubuh ya yang ada di kuburan maupun dengan roh yang ada di surga. Nah, memang ini merupakan satu hal yang sangat sulit untuk kita pahami secara logika begitu ya. Namun inilah satu hal yang luar biasa di dalam pribadi Yesus, karena dalam pribadi Yesus itu memiliki dua hakikat, manusia dan keilahian gitu. Jadi ada satu hal yang memang sangat sulit untuk kita pahami. Bagaimana kita bisa memahami ketika Yesus mati begitu ya, tidak terpecah, tidak terpisah dengan tubuh, tapi logos anak Allah itu yang maha ada itu tetap bersatu baik dengan tubuh yang ada di kuburan maupun dengan roh yang ada di surga. Nah, itu satu hal yang sangat sulit untuk kita pahami, jadi kita anggap itu sebagai sebuah misteri bagi kita, begitu ya. Tetapi kita memahami bahwa justru itulah keunikan daripada pribadi Yesus yang memiliki keilahian, yang menunjukkan bahwa betul-betul dia sungguh Allah, gitu ya, pribadinya, hakikatnya dia sungguh-sungguh Allah, gitu. Jadi bukan hanya sekedar manusia, tetapi hakikatnya di hakikat yang satu sisi betul-betul sungguh manusia yang bisa mati, tapi di hakikat yang lain dia betul-betul memiliki kealahan yang sungguh-sungguh Allah begitu, 100% Allah. Lalu kemudian selanjutnya kita dapat melihat bahwa dalam persatuan pribadi ini terjadi suatu persatuan, bukan suatu percampuran antara hakikat manusia dan hakikat ilahi. Ini juga merupakan satu hal yang bagaimana kita bisa mengerti begitulah secara logika begitu ya. Tetapi inilah yang terjadi di dalam pribadi Yesus yang memiliki hakikat manusia dan memiliki hakikat ilahi gitu, yang sama di dalam satu pribadi. Yang kita pahami dan bahkan juga dalam firman Tuhan tadi kita dapat melihat bahwa di dalam pengakuan iman Paul Sidon tadi tidak tercampur gitu ya, tidak dapat dipisahkan, tetapi dipersatukan di dalam satu tubuh ya, antara manusia dan ilahi. Nah, jadi dalam hal ini baik hakikat manusia maupun hakikat ilahi tetap mempunyai atau mempertahankan sifat-sifatnya sendiri di dalam pribadi Yesus. Mereka berbeda, ya, mereka berbeda, betul mereka berbeda antara manusia dan ilahi, tetapi bersatu di dalam diri Yesus Kristus. Ini yang keempat, ya.
Nah, kemudian yang kelima ini seharusnya yang kelima, bukan yang keempat gitu ya. Sehingga akibatnya ada ini yang kelima gitu ya. Ini seharusnya 5 bukan 4 ya. Sehingga akibat adanya 2 hakikat dalam pribadi Yesus Kristus tadi gitu, maka Kristus mempunyai 2 macam kesadaran, yaitu ilahi dan manusia. Kesadaran ilahi kita dapat melihat di dalam Matius 8 ayat 26, Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 11 ayat 44. Dan juga sebagai kesadaran sebagai manusia biasa sama seperti kita. Matius 24 ayat 36, Matius 26 ayat 37 38, Yohanes 11 ayat 35 dan Yohanes 19 ayat 28. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah Kristus juga mempunyai 2 kehendak, yakni ilahi dan manusia. Tetapi karena kehendak manusia yang ada dalam diri Yesus adalah suci, maka tidak ada pertentangan atau konfrontasi antara kehendak ilahi dan kehendak manusia dalam diri Yesus. Nah, itu luar biasa gitu ya, karena memang Yesus itu tidak berdosa gitu ya. Jadi berbeda dengan kita ya. Berbeda dengan kita ya, manusia yang sudah dicemari oleh dosa. Karena itu sekalipun ada 2 kehendak, selalu hanya menghasilkan 1 tindakan. Ini luar biasa ya di dalam pribadi Yesus. Memiliki 2 kehendak selalu hanya menghasilkan 1 tindakan dan ini dibuktikan di dalam Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Ada 2 kehendak, kehendak manusia dan kehendak Yesus sebagai Allah gitu ya. Nah, tetapi anehnya menghasilkan 1 tindakan gitu. Tapi bukan anehnya begitu ya, tetapi ini menghasilkan 1 tindakan itu suatu hal yang wajar gitu ya, karena seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Yesus kemanusiaan Yesus itu belum dicemari oleh dosa, sehingga kehendak di dalam diri Yesus sebagai manusia tidak bertentangan dengan kehendak ilahinya. Nah, seperti itu. Agak susah ini menjelaskan nih Bapak Ibu ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah apa relevansinya ketika kita belajar tentang pengakuan iman Kolsedon ya pada malam hari ini atau dengan gereja masih atau dengan kita pada saat ini. Nah, yang pertama adalah semakin memperteguh iman kita bahwa percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat tidaklah keliru begitu ya. Sehingga bagi kita yang sudah percaya pada Kristus ya, justru ini menjadi sukacita kita bersama begitu ya, bahwa ternyata kita tidak salah pilih Juru Selamat ya. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu merupakan suatu hal yang luar biasa ya, karena memang benar bahwa Yesus adalah Juru Selamat bagi kita. Lalu kemudian yang kedua adalah menolong kita untuk menangkal dan tidak disesatkan oleh bidat-bidat Kristen saat ini yang menolak keilahian atau kealahan daripada Kristus. Karena kalau melihat dalam bidat-bidat kekristenan pada saat ini ya, semua berbicara tentang kemanusiaan Kristus mereka terima. Tapi berbicara tentang keilahian atau kealahan daripada Kristus, maka itu yang sulit mereka terima, termasuk saksi Yehova gitu kan. Dia mengadopsi pandangan Arius gitu kan. Lalu kemudian yang ketiga, relevansinya untuk kita pada saat ini adalah seharusnya semakin mendorong kita untuk memberitakan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya pada Kristus, atau mereka yang belum mendengar berita tentang Kristus. Saya kira demikianlah untuk pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan pengakuan iman Kolsedon. Mungkin ada tambahan daripada rekan-rekan hamba Tuhan atau mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, sedikit menambahkan lagi, ya memang ketika kita akan membahas tentang pengakuan iman Kolsedon ini seperti kita membahas kembali tentang kristologi ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Karena pengakuan iman Kolsedon ini merupakan rangkuman daripada pribadi Yesus Kristus yang dirumuskan di dalam kristologi Yesus. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan. Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita mau tutup dalam doa. Oh, ada ini. Bentar ya. Halo Cuan tahu, Yesus itu punya potensi berbuat dosa tidak sebagai manusia sejati.
Ya tidak dong, iya kan? Kan sebetulnya pertanyaan ini pernah ditanyakan di kristologi ya, di kelas kristologi. Jadi sebagai manusia sejati gitu ya, Yesus itu kita perlu pahami bahwa di dalam di dalam hakikat Yesus sebagai manusia yang sejati, bahwa dia tidak dicemari oleh dosa begitu ya. Jadi sangat berbeda dengan kita. Nah, bahkan di dalam natur dia, di dalam pribadi dia bukan hanya memiliki manusia, ya memiliki natur kemanusiaan, tetapi dia juga memiliki natur keilahian atau memiliki hakikat sebagai Allah. Ini yang bertanya ini nggak ada namanya, ini gimana ini? Untuk inisial P bagaimana? Terima kasih contoh sudah berarti. Baik, apakah masih ada lagi yang lain? Pada waktu, ada pertanyaan lagi, pada waktu Yesus bangkit, apakah dia juga tetap 100% manusia dan Tuhan? Ya, iya tetap. Berarti setelah mati nanti kita akan pakai tubuh yang seperti Yesus ya. Nah, seperti yang dibahas kemarin itu kan tubuh kemuliaan. Kita akan gunakan tubuh kemuliaan. Berarti kita setelah mati nanti kita akan pakai tubuh yang seperti Yesus. Ya, tubuh kemuliaan. Kualitas tubuh kita sama seperti Yesus. Pada saat kita sudah dibangkitkan dengan menggunakan tubuh kemuliaan. Bagaimana dengan inisial P yang bertanya? Apakah sudah bisa terjawab? Terima kasih Cuan Tau. Berarti ada kontinuitas dari hidup yang sekarang ke langit dan bumi yang baru ya. Maksudnya kontinuitas yang seperti apa ya maksudnya? Apakah boleh diperjelas lagi? Kalau berkaitan dengan kebangkitan tubuh, maka itu merupakan kontinuitas, betul ya. Karena setelah kita mati dan dibangkitkan, nanti kita akan baru diberikan tubuh kemuliaan, gitu kan? Seperti itu. Apakah itu maksudnya? Ya, seperti itu. Masih menggunakan tubuh yang sama. Oleh karena itu, maka kita bisa saling mengenal di surga. Tetapi di surga tubuh kita ini yang kita gunakan itu sudah berbeda ya, kualitasnya seperti tubuh yang kita gunakan di dalam semasa kita hidup di dalam dunia. Kalau tubuh di dalam semasa kita hidup dalam dunia kan kita masih butuh makan, butuh minum segala macam gitu ya. Tapi kalau setelah tubuh kemuliaan kita kenakan, maka itu tidak diperlukan lagi. Berarti tidak semua dihancurkan total ya bumi ini. Nah, maksudnya apa? Apa waktu penghakiman dikaitkan dengan penghakiman atau akhir zaman? Oh ya. Nah, untuk masalah itu saya kurang tahu gitu ya. Untuk masalah apakah nantinya yang berkaitan dengan bumi kita yang tempat kita tempati ini, nantinya ketika langit dan bumi yang baru itu adalah bumi yang sama seperti sekarang ini, tetapi kontinuitas begitu ya, sama seperti tubuh kita yang mati begitu kan. Jadi yang tubuh kita ketika kita dibangkitkan akan dikenakan tubuh kemuliaan seperti itu. Nah, apakah langit bumi dan baru itu merupakan bumi sama seperti yang kita tempati sekarang ini, namun kualitasnya itu berbeda begitu ya, seperti yang sudah dicemari oleh dosa seperti itu. Nah, itu saya masih kurang tahu akan hal tersebut. Mungkin Musa mau bantu, silakan Musa. Jelas kalau membaca Matius dan surat-suratnya Petrus, memang pada akhirnya bumi dan langit dan seluruh semesta ini akan dihancurkan pada suatu saat, yaitu ketika Yesus datang 2 kali, sehingga nanti hanya akan ada 2 tempat yang tersisa, surga kekal atau neraka kekal. Lalu bagaimana dengan langit dan bumi yang baru? Itu jelas bicara surga.
Tidak ada beda antara langit dan bumi yang baru dengan surga. Memang dalam hal ini ada yang menafsirkan nanti akan ada diciptakannya kembali. Tapi saya masih meragukan penafsiran itu, karena kalau membaca beberapa komentar, memang hanya akan tersisa dua tempat saja, surga kekal atau neraka kekal. Jadi memang langit dan bumi yang sekarang ini akan hancur, jelas iya. Terlalu banyak ayat yang dengan terang menyatakan hal itu, ya. Bahkan dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa lautan itu sudah tidak akan ada lagi dan sebagainya. Jadi hanya akan ada dua tempat nantinya, surga kekal atau neraka kekal. Sedangkan langit dan bumi yang baru itu jelas juga menunjuk pada surga. Kalau mau jelas juga baca dari 1 Tesalonika pasal 4 itu ayat yang seringkali dibawakan pada waktu ibadah penghiburan. Dikatakan ketika Yesus datang kedua kali, orang yang meninggal akan dibangkitkan lebih dulu, kemudian kita yang hidup diubahkan, dan di sana kita akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa, dan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jelas itu menuju pada surga. Oke, Musa, makasih. Bagaimana dengan inisial P? Apakah sudah bisa menjawab? Jadi jelas bumi yang kita tempati sekarang ini akan hancur ya, gitu ya. Oke, sudah, terima kasih. Apakah masih ada yang lain? Jika tidak ada, kalau begitu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami dapat bersama-sama belajar akan Credo Council Dawn, dan kami berharap kiranya ketika kami pelajari akan pengakuan iman ini, boleh semakin memperteguhkan akan keyakinan kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bahwa itu tidak salah, dan biarlah melalui apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini, boleh menolong setiap kami untuk semakin hari hidup kami mau diubahkan oleh Tuhan menjadi serupa dengan Engkau, dan kami juga mau hidup kami boleh memberkati banyak orang, dan boleh terus senantiasa menyatakan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri akan pas pembinaan kami pada malam hari ini, dan akan beristirahat, dan yang melalui anugerah-Mu juga boleh menolong kami supaya dapat beristirahat dengan baik, esok hari bisa bangun dengan tubuh yang segar, dan dapat melanjutkan semua tugas dan tanggung jawab dan bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, dan bahkan juga kami rindu biar kiranya kami boleh terus senantiasa menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.